Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 Januari 2024. Kebunnya menggunakan sekam apa tidak? Oke, kita cek. Kebunnya menggunakan sekam apa tidak? Ya, kita berkebun itu memanfaatkan apa-apa yang ada. Sekam kita ada sih, tapi sekam kita gunakan tidak secara langsung. Jadi sekam kita gunakan untuk campuran kohe sapi, kohe kambing, kohe ayam, kohe entok. Jadi sekamnya kita gunakan untuk alas kandang entok, kandang ayam. Nah, nanti kalau udah lapuk baru kita bawa ke kebun. Jadi menggunakan sekam cuma tidak secara langsung, tapi melalui proses dulu, dikomposkan dulu. Nah, kalau ini kohi kambing yang dari kandang sebagian sudah hancur, kita tebarkan langsung ke lahan. Ini penebaran musim tanam yang lalu, mungkin udah berapa, 3 bulan yang lalu, 3 bulan lebih mungkin. Sama semua ini, semua bedengan dulu kita sudah tebarkan kompos pupuk kandang kambing, pupuk kandang sapi. Jadi biasanya pupuk kandang kotoran kambing, kotoran sapi itu kalau dapat kita tidak langsung aplikasi, tapi kita biarkan dulu menumpuk satu musim, bahkan kadang ada yang 1 tahun. Ya bagusnya kalau bisa sih diaduk rutin, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, supaya nanti cepat jadi kompos dan hasilnya maksimal. Tapi kalau nggak sempat atau males, ya udah biarkan aja menumpuk. Nah, apalagi kalau kita punya ayam, biarkan saja nanti ayam yang akan bekerja mengaduk. Itu akan lebih cepat nanti jadinya. Yang jelas mau cepat mau tidak, kalau kita pakai kotoran kambing, kotoran sapi itu biasanya setelah 6 bulan atau 1 tahun. Jadi ketika kita dapat, kita biarkan saja dulu. Nanti aplikasinya nanti kalau udah hancur gitu. Jadi kita udah nggak repot bikin, tahu-tahu punya gitu, punya kompos maksudnya. Jadi yang kita aplikasikan ke kebun itu bukan sekam, tetapi sekam yang sudah melalui pemrosesan dekomposisi dengan campuran bahan-bahan yang lain, utamanya ya kotoran ternak. Kemudian nanti hasil bersih-bersih kebun kayak semak-semak, rumput-rumput, mungkin nanti pohon pisang kayak gini yang nggak dipakai, semua yang berasal dari tanaman kita kumpulkan jadi satu. Nanti setelah beberapa waktu lama akan terdekomposisi menjadi kompos, kita tebarkan. Jadi intinya yang kita gunakan untuk kebun kita itu kompos. Komposnya dari apa? Dari semua bahan, baik dari ternak maupun dari tanaman. Dari tanaman itu bisa daun, batang, akar, buah, kulit buah, biji, semua bagian tanaman kita manfaatkan. Itu seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah rutin memasukkan kompos, insya Allah tanamannya akan subur dengan sendirinya. Kita cukup tinggal nambah saja. Jadi apa yang kita tambahkan hari ini itu biasanya akan dikonsumsi oleh tanaman 3 bulan atau 6 bulan mendatang. Nah, yang dikonsumsi hari ini yang kita berikan 3 bulan atau 6 bulan ke belakang. Seperti itu. Jadi ibaratnya kita itu nyimpen cadangan makanan, nyimpen nutrisi, cadangan nutrisi, bahan nutrisi buat tanaman itu kita simpan di tanah. Nanti pada saatnya sudah siap untuk disedot, dimakan oleh tanaman, ya udah diambil sendiri oleh tanaman. Tanaman akan memilih dengan sendirinya apa yang mereka butuhkan. Yang jelas kita siapkan saja bahan bakunya. Salah satunya adalah sekam tadi. Jadi sebaiknya sekam nggak usah ditebar langsung ya. Kalau mau buat mulsa atau buat apa namanya alas kebun, supaya kalau hujan nggak begitu cebrik, nggak begitu becek ya, boleh saja, nggak apa-apa. Untuk mulsa tipis-tipis saja di sela-sela bedengan boleh. Nanti pada saatnya sekamnya lapuk jadi kompos. Oke, jadi teman-teman kalau punya bahan-bahan organik seperti itu, sebaiknya ditumbuk dulu di suatu tempat, di suatu titik, biarkan hingga 6 sampai 12 bulan. Nanti sudah bagus menjadi kompos, tinggal kita aplikasikan.
Oke, ini kangkung sudah sangat besar. Ini kalau dijual biasanya udah nggak mau sih kalau batangnya udah kayak gini, 1 jempol ini. Sebenarnya sih tetap aja enak sebenarnya, cuma kadang pembeli di pasar itu kan apa namanya, milih, mereka suka yang cantik-cantik. Nggak lazim sih kalau gede-gede kayak gini, nggak lazim. Ini kadaluarsa, harusnya dari panen, tapi nggak apa-apa karena kita nanam ini selain untuk makan konsumsi sendiri, juga sisanya nanti limbah-limbahnya untuk pakan ternak. Jadi kangkung-kangkung kayak jasim ini yang jelek-jelek kita bawa pulang untuk pakan entok, pakan ayam. Itu seperti itulah. Ini kita lagi bersih-bersih lagi nih, semaknya banyak banget. Ini yang meliuk-liuk di pohon cabai ini. Pohon cabainya kasihan. Pohon cabainya kasihan bro, dikerumuni. Nanti kita bersihkan satu persatu, mudah-mudahan bisa tumbuh bagus, bisa berbuah lagi kayak gini, biar kayak gini lagi nanti pohon cabainya. Dan ini belum ada penopangnya, bambu, nanti kita akan segera pasangi supaya bisa tumbuh kembali dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa sampai bulan puasa insya Allah dan lebaran cabenya, sehingga bisa dapat harga jual cabai yang tinggi. Biasanya seperti itu. Nah, ini pohon singkong, singkongnya udah tinggi, udah 1 meter lebih. Sebelah sana juga, nah itu pohon singkong mantap. Yang sebelah sana udah sekitar 6 bulan, tinggal 2 bulan lagi lah, 8 bulan kayaknya panen. Kalau masih 5 bulan 6 bulan itu kecil, jadi singkongnya masih sebesar gagang sabit, belum maksimal. Nanti 8 bulan lah minimal, mungkin bisa sampai 10 bulan nanti singkongnya udah besar-besar kita panen. Kita bersih-bersih semua. Nah, ini kenikir kita bersihkan semua ya, yang di tengah. Yang kemarin gerombol-gerombol di tengah itu kita bersihkan semua. Kita sisakan cuma yang di pinggir-pinggir saja. Kayak gini, yang di pinggir-pinggir kayak gini. Nah, di tengah ada salah satu atau 2 nggak apa-apa. Di tengah 1 atau 2 sisakan. Yang penting nggak ganggu tanaman utama nanti ketika kita nanam tanaman utama. Yang dimaksud ganggu itu menghalangi sinar matahari dan kompetisi unsur hara itu. Tapi kalau cuma 1 atau 2 nggak masalah, sinar matahari bisa masuk, kompetisinya nggak begitu sengit. Ini kemarin juga di sini penuh dengan semak, udah kita bersihkan semaknya, dongol ini cabenya. Ini kenikirnya masih ada berapa, yang nanti kita buang lagi, terlalu rapat nanti ganggu. Ini dulu yang di sini hidup segan mati tak mau sebenarnya bibitnya. Tapi setelah ada hujan, alhamdulillah tumbuh lagi dengan bagus. Ini lemongrass serai. Nanti kita akan tambahkan jahe mungkin ya, kunyit, jadi biar lengkap, tumpang sari, sayuran dan apotek hidup ada semua. Ini kangkung-kangkung yang ini kangkung tua, nanti jatahnya ayam sama entok. Oke, demikian tadi sekilas info tentang apa saja yang kita masukkan ke kebun sebagai pupuk. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut cari keringat lagi.